upayakan. Minus. Nah Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, karena minus apa yang saya andalkan? Saya mencari sholat hajat dari buku ke buku, ya, dari kitab ke kitab. Saya laksanakan sesuai petunjuk buku, sesuai petunjuk kitab. Kurang yakin. Dan kemudian realisasinya tidak segera terkabulkan. Pindah lagi kitab lain. Terakhir ketika saya sedang berada di Arafah, saya membawa kitab Ihya Ulumuddin, saya baca-baca, ternyata di sana ada babun nawafil. Ya, ada babun nawafil, yaitu tentang sholat hajatnya Imam Ghazali. Ya, disebutkan di situ maksur. Nah, maksur. Mantap saya, maksur itu jadi dulu di zaman sahabat pernah dilaksanakan. Kemudian Bapak dan saudara-saudara sekalian, Imam Ghazali memberi judul Minad Du'a Alladzi la yuraddu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Pesannya Imam Ghazali di akhir penjelasannya, la tu'allimuha lisufahaikum fayata'awanuna biha ala ma'siyati. Jangan kamu ajarkan kepada sembarang orang, takut digunakan maksiat. Karena istijabahnya doa ini untuk maksiat pun bisa saja dikabulkan. Dan kalau sampai dikabulkan, urusannya urusan maksiat, kamu dapat getahnya. Ini Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dari karena motivasi yang demikian, kemudian saya laksanakan sholat hajatnya beliau Imam Ghazali, dan hasilnya subhanallah terwujud dan akhirnya seterusnya kemudian menjadi kebiasaan di pesantren saya. Di 1 jam sebelum subuh kita melaksanakan sholat hajatnya Imam Ghazali 12 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap rakaat yang dibaca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, surat Al-Ikhlas sekali. Ini Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kemudian setelah salam yang ke-6, sujud. Berarti di luar sholat karena sudah salam. Nah, dalam sujud kita mengawali sebelum berdoa, mengawali dengan membaca tasbih 11 kali, sholawat 11 kali. Ya tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sholawatnya monggo sholawat apa? Saya membacanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi kalau di dalam kitab Ihya bukan itu. Ya. Cuma isinya adalah tasbih dan sholawat. Nah kalau sesuai dengan yang ada di kitab, maka kurang lebih 1 jam harus dihafalkan. Tapi kalau tasbih dan sholawat, ya panjenengan sudah hafal semua, nanti malam bisa dilaksanakan. Sendiri-sendiri juga boleh, berjamaah juga boleh, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kalau berjamaah, dalilnya bagaimana salat sunnah berjamaah? Nabi pernah datang ke sebuah rumah, mengajak seluruh isi rumah untuk sholat. Dan Nabi yang imami. Nah sholatnya adalah sholat sunnah mutlak. Ketika sholat sunnah mutlak bisa dilaksanakan secara jamaah, maka berarti sholat sunnah apapun bisa dilaksanakan secara jamaah. Itu Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saya di pesantren saya dilaksanakan secara jamaah. Kalau di dalam kitab Ihya nanti panjenengan akan lebih akan lebih mantap, yang nanti akan disampaikan oleh Tuan Guru Mujibur Rahman, diajarkan kepada panjenengan. Kalau di dalam kitab Ihya dibacakan begitu sujud sebelum berdoa membaca Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi, Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi, Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi, Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu, Subhanadzil manni wal fadli, Subhanadzil izzi wal karami, Subhanadzil taul, as'aluka bima'aqidil izzi min arshika
wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zami wa jaddikal a'la wa kalimatika tammatil ammatil lati la yujawizuhunna barun wala fajirun antusalliya ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau itu misalnya panjenengan sudah hafal, tapi sebelum hafal baca tasbih aja 11 kali, sholawat 11 kali. Kalau kemudian hafal yang tadi akan lebih mantap mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Baru setelah membaca itu kita memanjatkan doa. Doa kita sebanyak-banyaknya doa dipanjatkan. Tapi yang baik-baik. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, saya kabulkan doamu. Tetapi ya dalam ayat lain disebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku ketika mereka berdoanya kepadaku. Tetapi penuhilah kewajiban mereka kepadaku agar mereka rasional. Kalau mereka meminta, ya kewajibannya harus dipenuhi, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di malam hari Bapak dan Ibu-ibu sekalian? Karena di malam hari ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian pahalanya besar. 2 rakaat saja, rakaatani fi jawfil lailil akhiri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir, artinya 1 jam menjelang subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat saja. Apalagi kita 12 rakaat. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Rakaatani fi jawfil lailil akhiri khairun minad dunya wa ma fiha laula an asyqa ala ummati la faradtuhuma. Andaikan saja tidak memberatkan kepada umatku, sungguh akan aku wajibkan 2 rakaat itu, kata Nabi demikian. Tetapi kemudian setelah panjenengan berapa lama? Sholatnya setengah jam kira-kira. Sholatnya setengah jam. Sujudnya ya terserah dengan doa panjenengan. Ya seberapa banyak doanya. Macam-macam doanya Bapak dan Ibu sekalian. Setelah pesantren itu besar, tanggung jawabnya besar, macam-macam, dan doa itu saya ungkapkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama mengurusi pesantren itu. Ya. Saya berdoanya biasanya 20 menit dan kemudian sisa 10 menit untuk sholat witir 2 rakaat, salam dan 1 rakaat. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah Bapak dan Ibu sekalian, sholat malam yang semacam ini pahalanya besar, istighfar kita diterima. Berdasarkan hadis qudsi, hal min mustaghfirin fastaghfiruh. Mana dan siapa dalam kondisi yang semacam ini di tengah malam meminta ampunan, saya ampuni. Firman Allah, wa hal min da'in fayujibuhu. Mana dan siapa yang berdoa di malam yang semacam ini akan saya kabulkan doanya. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Salat malam itu manhatun anil ismi, akan mencegah dari perbuatan dosa. Salat malam itu akan mencegah dan mengusir penyakit. Matradatun liddai minal jasadi. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Salat malam itu kan dijauhkan kita dari dampak negatif atas perbuatan-perbuatan baik kita. Karena orang berbuat baik itu tidak aman begitu saja, tetapi banyak ujian-ujiannya yang didapatkan. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang memiliki kenikmatan itu dihasud. Tetapi kalau kita sholat malam, insya Allah akan dijauhkan dari dampak negatif atas perbuatan baiknya. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita iringi upaya keras kita ya dengan doa berupa antara lain panjatan doa di tengah malam yang semacam ini. Itu, dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian lanjut dengan sholat subuh berjamaah
Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah wa la yatlubannakallahu bi syai'in min dhimmatihi. Ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia akan ditanggung oleh Allah. Maka dia berada dalam tanggungan Allah. Dan Allah tidak membutuhkan yang lain, cukup dengan sholat subuh berjamaah untuk menjadikan seseorang berada dalam tanggungannya. Sholat subuh berjamaah. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Namun sholat subuh berjamaah harus diawali dulu dengan sholat fajar. Raq'atayil fajri atau qobliyatas subhi atau raq'atayil ghadat, nama-nama yang berbeda. Usolli sunnatan qobliyatas subhi atau usolli sunnatan raq'atayil fajri, usolli sunnatan raq'atayil ghadat. Ini Bapak dan Ibu sekalian, saya diijazai oleh seorang ulama di Madinah agar di rakaat pertama membaca Fatihah sekali, Alam Nashrah sekali. Di rakaat kedua membaca Fatihah sekali, Alam Taro sekali, dilanjutkan dengan Li'ila fi Quraisyin, agar kita senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah dan dilimpahi rizki yang berlimpah ruah. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian setelah itu panjenengan membaca dzikir, menyelenggarakan pengajian di pesantren panjenengan nanti. Setelah sholat subuh berjamaah, ya, dan sholat subuh berjamaah itu kita akan diamini panjatan-panjatan doa kita. Bahkan sholat kita mungkin akan dimakmumi oleh para malaikat, Bapak dan Ibu sekalian. Karena para malaikat yang bertugas malam dan bertugas siang berkumpul di sholat subuh, sholat asar. Kalau di sholat subuh, malaikat penjaga malam siap-siap untuk pergi untuk ke langit, dan malaikat penjaga siang datang saat itu dan kemudian berkumpul di sholat subuh. Di sholat asar, malaikat penjaga siang akan siap-siap untuk naik ke atas, dan malaikat penjaga malam datang berkumpul di sholat asar. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu sholat subuh kita jaga, dan setelah sholat subuh jangan tidur sampai terbit matahari. Diberikan taklim, diberikan apa saja atau mengerjakan apa saja, karena di saat itu Allah membagi-bagikan rizki. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Innallaha la yuwazzi'ul arzaqa baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'is syamsi. Sungguh Allah itu membagi-bagikan rizki di antara terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Hadis ini sahih. Dari karena hadis ini sahih, maka kemudian diadakan penelitian, ada apa di tenggang waktu itu. Ternyata setelah diadakan penelitian, hasilnya Allah menaburkan ozon di tenggang waktu itu. Ozon ini memiliki sifat membuat tubuh kita kuat dan semangat. Kalau kita tidak tidur di antara terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Untuk itu, insya Allah dengan demikian maka panjenengan akan bisa bekerja tahan lama karena tubuhnya kuat dan efektif karena kita semangat. Nah, tentu saja ketika orang demikian rezekinya banyak. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, lakukanlah yang demikian, dan insya Allah monggo bersama-sama, dan saya setiap saat untuk siap ikut serta membantu panjenengan semua melahirkan sebuah sekolah yang maju di sini, dan saya juga tengah